Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Teresia Pinaka Ninghapsari, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen mata kuliah retorika dan seluruh hadirin yang sudah menyempatkan hadir pada kesempatan hari ini. Sebelum masuk ke inti pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ayu Isyaningsi, dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang pendidikan dengan isu literasi. Pembahasan kita dimulai dari apa itu pendidikan dan apa itu literasi. Pendidikan menurut Nelson Mandela adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Dan senjata itu bisa kalian mulai dari literasi. Apa sih literasi itu? Literasi adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk bisa membaca, menulis, berbicara, berhitung, dan memahami informasi. Cakupan literasi ini sangat luas, meliputi literasi membaca, numerasi, sains, dan ada literasi digital. Selanjutnya, pasti kalian sering bertanya-tanya, kenapa sih di sekolahanku selalu ada literasi selama 15 menit dan apa manfaatnya bagi kita semua? Literasi sendiri ternyata memiliki banyak manfaat, seperti bisa untuk meningkatkan prestasi akademik, mengembangkan kemampuan kalian untuk berpikir kritis, serta bisa untuk membangun karakter pada diri kalian masing-masing. Namun dalam penerapannya di sekolah ternyata tidak berjalan secara mulus-mulus saja. Literasi ini ternyata banyak sekali tantangan seperti minat baca siswa di sekolah tersebut rendah, kurangnya buku yang ada di perpustakaan atau pojok-pojok baca di setiap kelas. Selain itu, buku-buku yang disediakan di perpustakaan tidak sesuai dengan genre anak SMP. Jadi, anak SMP itu menjadi malas untuk bisa datang ke perpustakaan tersebut. Selain itu, juga ada karena guru kurang pemahaman tentang metode literasi modern. Pasti teman-teman semua lebih paham dan lebih mengetahui tentang tantangan-tantangan yang sering kalian alami sendiri. Dari tantangan tersebut, eh, ternyata masih banyak yang harus dibenahi. Eh, dan kali ini saya akan memberikan satu contoh kasus tentang literasi yang ada di Indonesia, yaitu tepatnya ada di Bali Utara, ada di Kabupaten Buleleng, yang menemukan bahwa ada 155 siswa SMP yang belum bisa membaca, sama sekali belum bisa membaca, dan ada 208 siswa yang bisa membaca namun belum lancar. Sangat miris bukan teman-teman? Karena seharusnya siswa SMP ini sudah lancar membaca, namun di Bali ini malah terbalik dengan keharusan yang harus mereka jalani. Literasi di era saat ini ternyata tidak hanya literasi dengan membaca buku saja. Ada istilah yaitu literasi digital. Apa sih literasi digital itu? Literasi digital adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk memanfaatkan, memahami, dan mendapatkan informasi di internet. Cakupan literasi ini sangat luas dibandingkan literasi dengan membaca buku. Tantangan yang ada di literasi ini dengan membaca buku memang sangat berbanding terbalik, seperti penggunaan gawe yang berlebihan. Jika di uh, literasi membaca buku, penggunaan gawe bisa membuat siswa menjadi tidak fokus. Namun di literasi digital ini justru gawe adalah salah satu alat yang bisa mereka gunakan. Gawe gawe sendiri bisa digunakan untuk hal yang positif, seperti bisa untuk mengakses informasi dari penjuru negeri, digunakan untuk menulis dan mempublikasikan karya. Selain itu, gawe juga bisa digunakan untuk memfilter hal-hal yang biasanya kalian baca. Selain itu, dengan gawe, para siswa bisa menggunakan platform yang ada di gawe tersebut, seperti platform TikTok ataupun platform YouTube, dengan konten-konten yang lebih bermanfaat. Mereka bisa menggunakan gawe tersebut untuk membuat konten yang berbobot, berbau edukasi, ataupun mereka bisa menjelaskan tentang bagaimana cara membuat karya tulis yang indah dan bagaimana cara mempublikasikan karya tulis agar bisa dibaca oleh khalayak umum. Sebagai siswa yang bijak, kalian juga bisa loh menggunakan platform ini untuk mengembangkan bakat dan keterampilan kalian. Dan pesan saya, jangan
pernah gunakan platform TikTok hanya untuk ikut-ikutan tren atau berjoget-joget, yang mana itu sangat tidak penting. Gunakan platform untuk kegiatan yang positif. Hadirin sekalian, kalian harus menjadi siswa yang aktif sebagai agen perubahan untuk bisa memberikan edukasi untuk meningkatkan literasi, entah itu literasi berbasis buku ataupun literasi yang berbasis digital. Apakah kalian mau menjadi generasi SMP yang hanya ikut-ikutan tren atau menjadi generasi yang mengubah dunia dengan ilmu dan literasi? Pasti kalian mau yang kedua kan, bukan yang pertama. Maka dari itu mulai sekarang harus menyadari bahwa literasi adalah pintu untuk menuju ke berbagai informasi yang bisa kalian dapatkan. Hadirin sekalian, mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita tentang literasi. Mungkin dari pemaparan saya, kalian semua dapat menyimpulkan bagaimana kalian harus bertindak sebagai agen perubahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.